Halo, selamat siang semua. Kita kembali lagi di kajian seni rupa dan desain pertemuan kelima. Dan pertemuan kali ini kita akan membahas berkaitan lanjutan dari kemarin. Apa sih yang menjadi penting ya setelah literatur review gitu. Beberapa yang sudah mengirim ke tempat pengumpulan hampir semua sudah saya baca, tapi ada beberapa yang hanya mengerjakan tugas literatur review tiganya saja, tidak mengerjakan objeknya. Dan itu menjadi masalah. Kenapa? Karena dari literatur review itu seharusnya bisa menjadi representasi atau reflektivitas atau bisa merefleksikan kemana arah tujuan yang akan dituju. Berikutnya, pada literatur review juga melatih kalian untuk bisa lebih peka terhadap penelitian dan juga memahami konsep-konsep yang paling mendasar. Literatur review itu akan kalian lakukan dalam step-step berikutnya penelitian. Tapi yang jelas untuk kemarin beberapa literatur review sudah ada yang sesuai dengan ekspektasi seperti beberapa orang saya tidak ingin nyebutin ya nanti dikiranya sombong kita kita ngomongin yang enggak aja yang enggak mengumpulkan sesuai dengan konsep yang sudah diberikan di kelas. Jadi eh, penggunaan literatur review ini suka tidak suka mau tidak mau akan membantu kalian dalam penelitian nanti. Jadi kalau kalian berniat untuk menyelesaikan mata kuliah ini dengan baik gitu. Jadi gunakanlah literatur review yang baik juga. Karena itu akan bersinggungan dengan cara itu. Nah, sesi berikutnya untuk melihat literatur review, kalian bisa lihat secara lebih konstruktif itu ada di Scholar, SCH, SCHOOL, Scholar. Di Scholar ini ada banyak banget literatur review yang bisa kalian garap. Di Garuda, di portal Garuda juga ada. Kalian tinggal ketikin nama atau topik yang ingin kalian garap. Jadi baiknya dalam literatur review itu kalian sudah tahu topiknya apa. Misal menggunakan semiotika ya semiotika. Semiotikanya siapa? Karena semiotika ketika kita klik ada banyak banget. Ada semiotikanya menggunakan karya-karya semiotika Chaucer, semiotikanya Peirce, semiotikanya Barthes yang biasa di semiotika itu biasanya. Ada yang teoritik atau metodik tentang semiotika, teori metode dan penerapannya. Ini cukup membantu untuk mengkonstruksi bagaimana semiotika digunakan dan juga bisa menjadi satu kajian literatur kalau kalian di sini ada kontribusi semiotika dan lain sebagainya. Tergantung objek apa yang ingin kalian garap. Apakah itu poster atau animasi misal animasi animasi dua dimensi itu secara definitif animasi. Kalau kalian pengen sesuatu yang lebih kompleks lagi, animasi semiotika misal biasanya akan muncul animasi semiotika. Analisis semiotika, nah ini yang kemarin ada beberapa yang ngambil film animasi, episode 1 sampai 5. Perhatikan bahwa setiap mengambil objek kajian, itu biasanya fokus. Jadi, misal di sini ada film Nusa dan Rara, misalkan. Itu nggak film Nusa dan Raranya doang, tapi episode berapanya itu hadir. Dan alasan untuk menghadirkan kenapa harus ada episode 1 sama 5 itu harus memiliki alasan yang kuat atau alasan metodologis yang membantu kalian untuk menerjemahkan konstruksi pemikiran. Jangan pernah ini dalam kelas saya jangan pernah berpikir untuk mengkopas kemudian eh, mengambil karya dari karya orang lain atau tulisan orang lain kemudian dicopas menjadi tulisan kalian di tugas akhir nanti karena kejadian kemarin tahun kemarin ada yang ngobrolin tentang ilustrasi. Dia ngambil teman seangkatan saya S1. Sekarang dosen dosen di UNS. Dia ngambil di situ. Kemudian saya pernah baca jurnalnya, jadi saya paham betul konstruksinya. Biasanya saya baca teman-teman sejawat gitu. Udah nulis apa nih? Udah nulis apa gitu. Kemudian saya kasih Jadi pastikan kalian mengkonstruksikan dengan baik. Nah, berikutnya, kajian literatur ini bisa kalian download di satu-satu. Teknik metodenya seperti yang kemarin sudah diberikan.
Dan juga akhirnya kalian akan menemukan titik-titik kunci objek apa yang akan digaungkan atau konstruksi apa yang akan diselesaikan pada akhir semester. Karena di akhir semester saya selalu menawarkan bahwa bagi yang submit dan kemudian dia diterima, maka nilainya untuk nilai UAS dan tugas. Saya ulangi lagi, bagi yang submit dan diterima atau accepted dari sebuah jurnal, dia akan mendapat nilai. Dan biasanya saya akan ngasih proyek-proyek kecil, jadi ada jurnal, kemudian ada jurnal, ada objek, kemudian dibahas tim khusus bagi yang mau mendapatkan tantangan, biasanya kasih tantangan jurnal untuk mendapat nilai A. Jadi macam jalan pintas lah untuk dapat nilai. Kalau kalian sibuk bisa dapat jalan itu. Tapi ya itu diganti dengan belajar. Oke, saya rasa kemarin review kemarin seperti itu. Kita masuk ke sesi berikutnya. Setelah ini sesi berikutnya akan mengobrolkan berkaitan dengan tugas. Iya, tugas. Belum belum mulai aja udah tugas. Belum game materi, udah tugas gitu. Nah, masing-masing dari kalian sudah memegang minimal satu objek kajian desain. Kemudian masing-masing objek kajian desain ini kalian juga sudah memiliki alasan kenapa di dalamnya. Maka bergabunglah dalam satu tim. Satu tim hanya berisi 2 orang. Saya ulangi, satu tim hanya berisi 2 orang. Yang mana 2 orang ini memiliki posisi yang sama, kemudian berdiskusi untuk mencari objek desain apa yang paling tepat untuk diselesaikan dengan menggunakan semiotika. Kalau mau aman, misal pengennya hanya lulus saja ya semiotikanya Ferdinand de Saussure kelar gitu. Tapi kalau pengen memiliki nilai yang lebih, misal B, B+, kemudian Amin gitu kan, gunakanlah semiotika yang lain. Gimana cara atau metodenya baca? Mau nggak mau? Banyakin literatur review berkaitan dengan metode itu, semiotika itu. Mau nggak mau, suka nggak suka. Jadi kalau mau dapat ya begitu caranya. Nah, satu tim ini silahkan untuk membuat dulu abstraknya, di mana abstrak ini berisi berkaitan dengan apa sih yang ingin diteliti, kemudian apa urgensinya kalian meneliti itu, kemudian apa tujuannya kalian meneliti itu, juga berisi hal-hal yang metodis di dalamnya, termasuk teori, pendekatan, analisis, gitu, itu metodis. Kemudian dia menampilkan kesimpulan sementara. Oke, saya ulangi lagi. Dalam satu tim, kalian untuk tugas berikutnya adalah membuat abstrak. Abstrak ini hanya dibuat satu dari satu tim. Jadi nanti diposting pada masing-masing blog kalian. Sama, nggak apa-apa, tapi satu tim. Itu berisi urgensi penelitian, kemudian tujuan penelitian, objek desain yang dikaji, kemudian juga hal-hal yang metodologi yang ada di dalamnya, termasuk di dalamnya teori, pendekatan, perspektif, sampai analisis. Dan kesimpulan sementara. Nah, untuk mempermudah hal itu, baiknya memang sebenarnya kalian hajar ke wilayah yang kerangka teoritik. Jadi kalian bisa lihat, saya akan ngasih contoh bagaimana sih bentuk kerangka teoritik itu. Kerangka teoritik ini digunakan untuk mempermudah pembacaan secara singkat apa yang ingin kita teliti. Saya ulangi lagi, kerangka teoritik ini digunakan untuk mempermudah pembacaan terhadap apa yang ingin kita teliti. Kenapa kerangka teoritik ini penting untuk dibuat? Karena dengan kerangka teoritik secara sederhana, kalian akan bisa mengkomunikasikan sebenarnya tujuan penelitian kalian itu mau kemana. Jadi kalian bisa menggambarkan secara lebih ringkas, lebih padat, kemudian juga terarah. Arahnya mau kemana. Misal menggunakan kerangka teoritiknya de Saussure, itu sangat gampang sekali. Ada objek, ada sign, ada simbol, ada signified, ada signifier, ada penanda, ada petanda. Itu simple, gampang gitu. Kerangka teoritiknya ya cuman kayak gitu doang. Saya kasih contoh kerangka teoritik yang lain. Contoh kerangka teoritik yang lain supaya ada apa namanya
supaya ada perbandingan lah. Itu kira-kira perbandingan apa sih yang ngebedain antara satu kerangka teoretik dengan kerangka teoretik yang lain. Kita masuk ke ini, share screen. Saya kasih di mana ya? Kerangka, oh ini dia, here we go, kerangka teoretik. Izin keluar karena saya dalam perjalanan. Keluar kemana? Keluar dari perjalanan. Nah, contoh kerangka teoretik. Kerangka teoretik ini merupakan kerangka teoretik yang saya gunakan di penelitian disertasi. Jadi kalau mau membandingkan memang tidak bisa dibandingkan gitu. Tapi seenggaknya kerangka teoretik ini mampu memberikan gambaran apa yang sebenarnya saya lakukan terhadap penelitian disertasi berkaitan dengan BPAP. Jadi di dalamnya ada komunitas, kemudian ada kesadaran estetis, ada kreator, dan itu yang terjadi di WPAP. Apabila kita ingin meneliti bagaimana kreator ini memahami WPAP sebagai bagian dari karya seni ilustrasinya dia, maka kita harus melihat bagaimana horizon pengalaman kreator tersebut sebelum dia berpacu pada WPAP. Kemudian ada aturan-aturan yang ada di dalamnya, ada bentuk ide gagasan, bentuk seni, dan pengalaman estetis yang menjadi fusi horizon atau fusi pengalaman, peleburan pengalaman, yang mana membentuk kesepemahaman bahwa BAP itu kayak gitu. Apabila dia ingin mengembangkan, dia tidak berani untuk menyebutkan WPAP, meskipun secara kreativitas itu lebih kreatif daripada WPAP itu sendiri. Nah, dalam kerangka penelitian juga memuat metodologi penelitian di dalamnya. Kalau di sini saya menggunakan Hans Gadamer, hermeneutik, untuk memahami bagaimana historisitas dan tradisi dan juga otoritas dalam kerangka penelitian. Oke, sampai di sini mau ada yang bertanya nggak? Mau ada yang bertanya nggak? Tidak, Pak. Lanjut nih berarti. Jadi Boleh. saran saya buatlah kerangka penelitian untuk mempermudah di abstrak nanti. Kita masuk ke sesi berikutnya. Materi ini sudah saya share di Google Classroom dan juga ada di LMS juga, di mana hal yang sangat membosankan sekali berkaitan dengan semiotika struktural, prinsip dan pengertian dari semiotika de Saussure, pengertian berkaitan dengan semiotika struktural. Oke, ini seperti kemarin ada Vorstellung, konsep les signifier, lat build, image akustique, les signifiat. Yang bahasa gampangnya yang atas itu penanda, yang bawah petanda, udah gitu aja. Signifier, signified. Nah, itu tercermin dalam bukunya Linguistique Generale. Dalam bahasa Inggris, dalam bahasa Indonesianya, ilmu linguistik secara umum. Gitu. Nah, prinsipnya, ini prinsip ya. Prinsip itu macam acuan, indikator yang mampu menggunakan semiotika itu secara metodik dalam pemikirannya Saussure. Ada 6 prinsip dalam bukunya Pialang, Yasraf Pialang, Piliang. Yang pertama adalah prinsip struktural, kesatuan konvensional, sinkronik, dan representasi kontinuitas. Di mana dalam semiotika de Saussure itu cukup cukup kolot, bisa dibilang pemikiran tua yang tidak ingin ada dinamika di dalamnya. Tapi ini menjadikan hal-hal yang paling mendasar berkaitan dengan bagaimana sebenarnya semiotika itu muncul, hadir pertama kali, dan didefinisikan dalam bentuk-bentuk baru.
Contoh semiotikanya Yasraf gitu, dunia yang dilipat gitu, atau hypersemiotika gitu. Itu kan sudah membentuk sesuatu yang baru. Tapi dasarnya pada pembacaan tanda yang paling sederhana, signified signifier. Pertama, prinsip struktural. Saussure merupakan pemikir yang positivistik sekali. Jadi sesuatu itu harus tertata dengan rapi, harus mengeluarkan sesuatu yang positif gitu. Itu positivistik. Di mana ketika kita melihat sebuah tanda, maka kita harus melihat struktur. Dalam kaitan ini, semiotika yang dikembangkan Saussure bisa disebut sebagai semiotika struktural. Karena ada signified, secara terstruktur gitu. Apa yang disebut sebagai makna tidak dapat ditemukan sebagai bagian intrinsik dari sebuah unsur, melainkan sebagai akibat dari relasi total yang ada dengan unsur-unsur lain secara keseluruhan, secara total. Bahasa gampangnya gini, kita nggak bisa mendefinisikan tanda itu ketika dia belum muncul. Jadi kayak misal kita mendefinisikan siapa pasangan hidup kita gitu. Kalau dia belum muncul, ya itu nggak bisa gitu. Bagi Saussure itu nggak bisa. Harus ada dulu minimal tag name gitu, namanya siapa, kemudian nanti nikahnya di mana gitu. Itu baru muncul, baru bisa dikaji dengan menggunakan strukturalismenya Saussure gitu. Nah, contoh gampang yang lain adalah ada signifiernya meong, signifiernya ada kucing, dan referennya ada kucing. Ini sangat gampang sekali. Jadi harus terstruktur seperti ini. Harus ada suara dulu. Harus ada penyebabnya dulu. Baru kita memaknakan sesuatu itu. Sama ketika kita ingin memilih besok mau makan apa gitu. Harus ada pertanyaannya itu dulu. Besok mau makan apa? Oh makan. Oh referennya ke makan, ke sarapan atau ke makan malam dan lain sebagainya. Atau nanti buka sahur mau pakai yang manis-manis atau yang pahit-pahit gitu. Whatever, ada banyak sih sebenarnya. Prinsip yang kedua, selain tadi struktural, kemudian yang kedua adalah kesatuan. Di mana antara signified dan signified atau penanda dan petanda itu bagaikan dua sisi mata uang. Jadi nggak bisa dipisahin tuh. Bagi Saussure ya, saya ngomong itu bagi Saussure. Tapi kalau kita ngomongin bagi Barthes itu beda nanti. Bagi Derrida itu beda, Jacques Derrida. Bagi pemikir-pemikir yang lain itu berbeda. Nah, meskipun penanda yang abstrak dan non-material bukan bagian dari instruksi dari sebuah tanda, akan tetapi oleh Saussure ia dianggap hadir atau present. Jadi kayak macam kita membayangkan bagaimana es degan di pikiran kita sebagai penanda, gitu. Padahal nggak ada tandanya. Tapi kita sudah muncul secara ide, oh es degan tuh bentuknya kayak gitu. Atau es teh, atau es teler, gitu. Enak semua kan? Nah, dengan demikian ada kecenderungan metafisik pada konsep semiotika Saussure. Kenapa? Karena konsep itu dianggap hadir atau makna itu dianggap hadir. Kayak misal dia yang datang menemani hatiku gitu. Dia itu siapa? Gitu. Tapi bagi Saussure itu merupakan salah satu prinsip. Jadi ya udahlah, dianggap aja ada gitu. Kenapa nggak ketiadaan? Kayak Heidegger bilang. Nah itu konsep yang kedua. Yang ketiga konvensional. Bahwa kajian signifier ya Saussure itu mau tidak mau harus mengikuti konvensi yang ada. Seperti kita ngomongin berkaitan dengan istilah-istilah gaul sekarang. Misal crush. Crush itu kan kalau dalam bahasa perpacaran kan kayak gebetan gitu ya zaman dulu. Atau ceng-cengan lah, bahasa bahasa zaman saya itu ceng-cengan, PDKT lah. Itu harus secara konvensi atau secara struktur sosial harus dipahami. Jadi misal di keluarga kalian ukuran sukses itu adalah memiliki harta 1 miliar gitu. Ya itu konvensi yang hadir di keluarga kalian. Belum tentu di keluarga yang lain itu konvensinya sama. Nah, tanda disebut konvensi bahwa ada relasi antara penanda yang disepakati dalam konvensi sosial tertentu. Sebenarnya paling gampang kalau yang tadi kan kompleks ya, kayak misal konvensi yang paling mendasar gitu kan, kayak kuasa di keluarga bahwa sukses itu ketika memiliki uang 1 miliar gitu. Tapi konvensi yang dianggap oleh Saussure itu adalah konvensi yang lebih umum lagi, lebih banyak orang. Kemudian gimana dong caranya cara bisa bahwa itu Saussure?
mampu mengkonstruksikan itu atau bisa digunakan dengan menggunakan saucer? Sederhananya adalah tanya kepada orang yang tidak sekolah sekalipun dia tahu berkaitan dengan hal itu. Tanya kepada seorang yang tidak sekolah sekalipun dia tahu berkaitan dengan itu. Contoh, ini laki-laki ini perempuan, semua orang sudah tahu dari anak-anak sudah diajarkan bagaimana laki dan perempuan. Itu konvensi. Tapi kalau sudah ngomongin misal tadi kayak PDKT, crush, cangceman, terus kemudian apalagi gebetan, whatever itu hanya sekelompok kok atau hanya strata sosial tertentu aja. Kayak orang yang sekolah SMA dan lain sebagainya. Maka jangan baper kalau kalian nggak ngerti bahasa-bahasa tertentu dari orang lain. Karena bagi bagi Deshauser itu nggak penting. Kalau itu nggak ada konvensi secara sosialnya nggak penting gitu. Dan gimana cara membuka pikiran itu? Bukalah pemikiran baru berkaitan dengan kehidupan. Berikutnya, prinsip keempat adalah prinsip sinkronik, di mana bagi Saucer, sesuatu yang dapat dikaji menggunakan tanda dan petanda itu adalah dia yang memiliki sistem yang tetap dalam konteks waktu yang dianggap konstan, stabil, dan tidak berubah. Contoh, motor, kata motor ya, kata motor, benda motor, referen ke motor, atau referensinya ke motor. Termasuk laki-laki perempuan juga sama, referensinya ke laki-laki dan perempuan. Itu hal yang paling mendasar. Bagi Saucer itu yang justru lebih penting. Jadi kalau ngomongin berkaitan dengan kata-kata yang gaul gitu, peace, love, and gaul kenyampur kan gitu, peace, love, and gaul nggak sesuai dengan EJD, tapi banyak digunakan. Yang elegan gitu. Kalau di desain kan gitu. Ini desainnya harus elegan dan lain sebagainya. Elegan tuh yang kayak gimana gitu. Ada banyak konvensi yang sangat rancu. Kalau Saucer nggak suka hal-hal yang kayak gitu. Saucer tuh suka yang ya udah pasti-pasti aja lah. Yang besok kalau emang nikah ya siapa yang mau datang gitu. Yang kayak gitu loh Saucer tuh. Jadi penelitian pemikiran tuh kayak gitu, nggak jauh-jauh dari hal-hal yang sama kayak kehidupan kita sehari-hari sebenarnya. Prinsip kelima, representasi. Semiotika bagi Saucer merupakan dilihat sebagai representasi terhadap sesuatu. Sehingga misal di sini ada contohnya ada bunga. Dia mewakili sesuatu dalam dunia realitas. Sehingga hubungan tanda dan realitas bersifat saling mewakili. Dengan perkata lain, keberadaan tanda bergantung pada keberadaan realitas yang direpresentasikan. Ini contoh yang paling gampang adalah ketika kita menggambarkan sekolah, maka kita akan menggambarkan dengan berbagai bentuk atau operasional yang ada di sekolah. Gedung sekolah lah, bendera lah, lapangan lah, ruang kelas lah, tempat duduk, tempat tempat belajar dan lain sebagainya. Bagi Saucer, nggak ada realitas itu tidak akan menandakan sesuatu. Contoh yang nyata, Saucer tidak akan cocok untuk membahas berkaitan dengan unicorn, tentang naga, tentang dragon, tentang how to train your dragon gitu. Itu bagi Saucer nggak penting. Yang penting adalah itu ada nggak di dunia nyata, bisa nggak kita lihat? Logis sekali ya hidupnya. Itu. Prinsip terakhir adalah prinsip kontinuitas. Semiotika struktural cenderung melihat relasi antar sistem tanda dan penggunaannya secara sosial atau kontinum. Maksudnya kontinum gimana? Sebuah relasi waktu yang berkelanjutan dalam bahasa. Yang di dalamnya berbagai tindak penggunaan bahasa selalu secara berkelanjutan mengacu pada sebuah sistem atau struktur yang tidak pernah berubah, sehingga di dalamnya dimungkinkan adanya perubahan radikal. Tidak dimungkinkan adanya perubahan radikal. Jadi kayak tadi ketika kita ngomongin perempuan dan laki-laki, maka tidak lagi kita bisa mengobrolkan tentang cewek cowok gitu atau ceco gitu. Tidak bisa. Semua laki-laki perempuan. Bagi Saucer kolotnya pemikiran itu adalah sesuatu hal yang menarik gitu. Sesuatu yang aman itu ya ya udahlah, yang aman-aman aja. Itulah yang menjadi kelemahan dari pemikiran dari Saucer, berbeda dengan nanti pengembangan dengan Barthes, dengan Foucault misalkan. Perubahan hanya dimungkinkan secara sangat evolutif, yaitu perubahan kecil pada berbagai elemen. Sehingga akibat logis dari perubahan sosial itu sendiri ada. Kayak contoh misal daring dan luring. Kata daring dan luring itu kan akhirnya berevolusi seiring berkembangnya waktu. Oke, kira-kira itu materi kita pada siang hari ini yang berisi ini. Mohon maaf, saya dengar dengan bengkel. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Tidak, Pak.
Buat saya cukup, Pak. Oke, udah cukup ya semua ya. Iya, Pak. Kalau udah cukup, nggak ada pertanyaan berkaitan dengan kelompok kan?